Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir web programming 2 dengan kode indikter dengan nama web from forum artikel. Nah, di sini yang beranggotakan kelompok, yang pertama ada Ruben Antonio Del Castello, yang kedua adalah Muhammad Asyam, yang ketiga ada Aldi Rahmadan, yang keempat ada Windy Aji Imron. Berikutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Mang Imron. Pengenalan kode igniter. Framework kode igniter. Kode igniter adalah salah satu framework untuk membuat website dengan bahasa pemrograman PHP. Kode igniter terkenal dengan konsep MVC-nya. MVC merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Aldi. Keunggulan kode igniter, ada beberapa kelebihan kode igniter dalam kurung CI dibandingkan dengan framework PHP lain. Yang pertama, kode igniter karena lebih cepat dan lebih ringan. Yang kedua, konfigurasi yang minim. Yang ketiga, mudah dipelajari pemula. Dan yang keempat, memiliki banyak komunitas. Dan yang terakhir, di dokumentasi yang lengkap. Dan yang selanjutnya, proses pembuatan program akan dijelaskan oleh Muhammad Asyam. Proses pembuatan program. Tahap pertama ada pembuatan database. Di sini ada artikel database. Yang pertama ada pembuatan tabel artikel, tabel feedback, dan tabel user. Yang kedua ada buat file dan folder baru admin di dalam controller. Di dalam admin ada dashboard, feedback, post, dan setting. Dan yang ketiga, buat file baru di dalam model. Di dalam model ada artikel model, ada out model, dan feedback model. Buat file dan folder baru di dalam view. Di sini ada folder baru di dalam view. Yang pertama ada partials dan admin, artikel, dan error. Di dalam view terbuat dalam file baru lagi, folder baru lagi. Pertama ada about, contact, ada home, ada index, dan login. Sini demonstrasinya akan dijelaskan oleh Ruben. Perkenalkan, nama saya Ruben Antonio. Di sini saya akan mendemonstrasikan web yang sudah kami buat. Di halaman awal web kami terdapat homepage yang berisi kata sambutan. Nah, di bagian paling atas ini ada yang namanya navbar. Di bagian navbar ini ada terdapat home, artikel, about, dan contact. Di bagian artikel, ini terdapat list artikel yang sudah kita buat. Nah, untuk cara buat artikelnya itu akan berada di tampilan admin. Untuk pembuatannya akan saya jelaskan di akhir video. Nah, ini salah satu contoh artikel yang sudah kita buat. Atau seperti yang satunya lagi, seperti ini. Nah, untuk about, di sini ada tampilan tentang kami, yaitu pembuat web ini, info kelompok anggota kami. Untuk kontak, di sini kita buat untuk agar pengunjung web kami bisa menghubungi kami sebagai admin untuk seperti komplain atau melakukan request untuk pembuatan artikel. Contohnya seperti pertama kita harus isi nama dulu. Kedua isi emailnya. Yang ketiga isi pesannya. Contohnya seperti ingin merequest artikel ataupun ada yang ingin dikomplain dari artikel kami. Itu dikirim. Nah, setelah dikirim maka ada tampilan thank you, your message has been sent. Itu akan terkirim di tampilan admin. Nah, untuk tampilan admin, langkah pertamanya kita harus login terlebih dahulu dengan
memasukkan email atau username dan password. Nah, untuk email dan password kita bisa langsung input di database untuk membuat user baru. Karena di sini saya sudah buat, maka sudah ada nama, email, username, dan passwordnya. Nah, untuk ingin menambah user baru, kita akan mengklik insert di bagian database user. Di sini kita bisa langsung login. ruben@gmail.com dan passwordnya itu setelah itu kita klik login, maka akan ketampilan admin. Yang pertama itu ada overview. Di overview itu ada artikel dan feedback. Nah, saat kita klik artikel, maka dia akan langsung ke post untuk melakukan ngepost artikel atau menulis artikel. Untuk di sini feedback, dia akan langsung mengarahkan ke feedback, dan di sini akan menampilkan semua feedback yang sudah dikirimkan pengguna kepada kami. Nah, ini salah satunya yang tadi sudah di input sebelum masuk ke admin. Nah, ini juga bisa kita melakukan delete request. Nah, seperti ini. Maka feedbacknya sudah terhapus. Nah, untuk setting kita bisa melakukan pengaturan terhadap profile admin kita, misalnya mau ngubah avatar atau remove avatarnya atau icon dari wallpaper dari admin tersebut atau mengubah nama, ini semua berfungsi dengan baik. Contohnya seperti ini. Ini edit nama bisa. Remove avatar juga bisa. Change avatar juga bisa. Dan untuk edit password pun juga bisa. Di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk melakukan input artikel. Nah, yang pertama, ini saya bisa mengedit artikel yang sudah saya publish. Seperti ini contohnya. Ini bisa saya edit. Nah, setelah diedit, dia akan masuk ke draft. Tapi kalau misalnya langsung mau dipublish pun bisa. Dengan langsung cara klik publish, jangan save to the draft. Nah, di sini kita juga bisa melakukan preview. Preview dari artikelnya, jadi kita nggak harus langsung ke bagian awal tadi, jadi kita bisa langsung preview artikel yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan delete atau penghapusan artikel yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini. Maka artikel sudah terhapus. Cara untuk melihat sudah terhapusnya bagaimana? Kita bisa langsung ke tampilan artikel tadi. Maka di sini sudah tinggal 2 dari list artikelnya. Karena tadi yang bagian artikel narkoba sudah saya hapus. Untuk inputnya, klik tulis artikel. Mengisi title artikel yang akan kita buat, contohnya seperti ini. Nah, untuk menu pengetikan ini, saya membuatnya menggunakan QGIS dan semuanya berfungsi dengan baik, contohnya seperti ini. Ini juga kita bisa melakukan input foto. Nah, setelah itu kita bisa langsung save to the drive atau bisa kita langsung publish. Nah, saya akan mencontohkan untuk save to the drive dulu. Nah, untuk save to the drive itu, maka dia tidak akan langsung tampil ke halaman utamanya, tetapi dia akan berada di sini. Dia tidak akan ke input di halaman artikel. Nah, untuk menginputnya kita bisa langsung edit kembali. Dan dipublish. Nah, maka jika sudah dipublish kita bisa langsung melihatnya di sini. Nih, ini sudah terpublish.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.